Hai sahabat Line News Today, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung Anda yang menonton kapan ya. Saat ini saya berada di rumah seorang siswi atau siswa atau pelajar yang berhasil mengukir prestasi ya, di cabang olahraga taekwondo ya. Ini di rumah ya, rumah seperti inilah, rumah seorang atlet ya. Ini rumah seorang atlet kayak gini kondisinya ya. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan sang atlet atau sang pelajar. Mungkin nanti akan diceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, mulai dari masuk sekolah sampai menjadi seorang atlet yang memberi prestasi untuk Jawa Timur, bahkan untuk Indonesia. Nah, ini dia Adik Ratu Maulia Ananda ya. Namanya luar biasa, ratu lah. Nanti seorang atlet bisa jadi seorang ratu lah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengobrol dengan adik ratu lah, pelajar SMA Negeri 1 Bangsal. Ayo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, adik ratu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi barusan pulang sekolah atau gimana ini? Iya, pulang sekolah. Oh, pulang sekolah ya. Tapi saya nggak mengganggu kan di sini kan? Enggak. Enggak lah. Dia tuh mungkin bisa diceritakan ya tentang perjalanan atau kehidupan sampean mulai masuk di sekolah SMA Bangsal 1 gimana, Pak? Awalnya saya masuk SMA Negeri 1 Bangsal pakai jalur prestasi yang saya dapetin di SMP. Saya gunakan di sana. Terus ternyata lolos masuk, dan saya 2019 kelas 10 waktu itu saya dapat medali emas di Kapolri Cup, dan saya dikasih gratis SPP sepenuhnya. Jadi nggak bayar SPP sampai kelas 12 ini. Oh, jadi mulai kelas 1 masuk sampai kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 11 ini gratis ya? Kelas 10 sampai kelas 12 itu gratis. Sahabat Line News, enak kan, pinter, punya prestasi ya pasti. Sampai sekolah dimanapun pasti gratis, lewat beasiswa. Mungkin dari kelas 1 apa? Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Mbak Ratu, mau masuk kelas 1 dengan teman-teman, ya Pak? Iya, dulu kelas 1 mungkin saya nggak terlalu bergaul sama teman-teman karena saya kan jarang masuk sekolah karena banyak pertandingan gitu. Jadi banyak dispen. Jadi saya harus ngejar banyak-banyak tugas juga buat latihan, juga pinter-pinter ngatur waktu buat sekolah sama latihan. Berarti gue enak jarang sekolah tapi Iya. latihan fisik terus ya? Iya. Latihan fisik gimana? Kalau dulu saya pagi itu mau berangkat sekolah, saya kadang-kadang lari, habis itu persiapan sekolah. Di sekolah saya biasanya sorenya latihan teknik, habis itu malamnya saya baru ngerjain tugas. Bisa ya berarti membagi waktu itu ya? Bisa. Santai Mbak, santai deh, jangan tegas, santai aja ya. Iya. Nggak boleh, ini ngobrol-ngobrol masalah soal prestasinya ya. Ini prestasinya di Ratu ini luar biasa. Dari mulai kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 selalu prestasi. Tapi ini di bidang non akademis. Nggak tahu yang akademi yang sekolahnya apakah Mbak Ratu juga the best di kelas, nggak tahu. Tapi ini kita ngobrol masalah dia, kehebatan dia sebagai seorang atlet taekwondo ya. Gimana deh? Mulai kelas 10 itu gimana? Prestasi yang lainnya gimana? Awal pertama saya kelas 10 itu langsung ada kejuaraan Kapolri. Habis itu ada beberapa kejuaraan, kalau nggak salah kejurprom antar pelajar. Itu saya pulang nggak bawa apa-apa. Itu di Probolinggo, terus di Ngawi juga saya pulang nggak bawa apa-apa. Artinya gagal itu? Iya. Oh, itu kejuaraan taekwondo juga ya? Iya. Tingkat apa itu? Ke provinsi. Tingkat provinsi ya? Iya. Oh, masih pertama-tama ya? Masih kelas 10 itu ya? Kelas 1 SMA lah, sama dengan kelas 1 SMA. Itu kalau nggak salah sebelum itu sih, sebelum Kapolri. Sebelum Kapolri habis ya? itu sebelum Kapolri itu saya gagal berkali-kali. Habis itu
Kapolri itu saya benar-benar niat kayak pengen lebih baik lagi. Habis itu ternyata saya Kapolri tembus. ya. Tembus. Nah, sebelum ikut kejuaraan Kapolri Cup itu apa namanya persiapannya apa? Mungkin tambah digenjot lagi atau gimana? Tambah digenjot lagi. Soalnya itu kan seluruh Indonesia juga Piala Kapolri pastinya bergengsi kan. Bergengsi ya. Itu berapa provinsi yang ikut? Semua provinsi. Seluruh Indonesia berarti ya? Iya, seluruh Indonesia. Yang di final itu kebetulan saya dapat musuh Jakarta. Saya ronde 3 itu sempat kalah. Oh, sempat kalah. Tapi nggak minder ya? Nggak minder ya? Nggak. Tetap semangat ya? Iya. Kalah poin lu. Tapi saya ngejar sampai akhirnya saya itu poinnya pokoknya itu cuma satu. Oh, satu ya? Iya. Satu akhirnya saya menang. Menang ya? Iya. Menang dengan apa? Dengan pukul atau dengan apa? Saya tambah dengan pukulan. Dengan pukulan lu. Dengan pukulan menang, makanya dekat-dekat sama Mbak Ratu nanti dipukul. Nah, terus setelah itu gimana, Dik? Setelah Kapolri Cup? Mungkin. Nah, ini pemirsa, ini loh pialanya loh. The best itu luar biasa loh, pialanya banyak, ada piala apa aja. Oh, 1 2 3 4 luar biasa penghargaannya, luar biasa. Berarti hebat. Dek Ratu itu luar biasa. Dia punya kemampuan taekwondonya itu luar biasa sampai bisa memberi prestasi dan bisa meraih beberapa medali ini lah. Kita akan ngobrol lagi ya. Kira-kira medali apa, kejuaraan apa aja yang diraih oleh Dek Ratu ya. Nah, Dek Ratu, mungkin setelah Kapolri Cup apa aja penghargaannya? Yang kedua itu Palagan. Palagan ya, di Palagan. Itu di Semarang. Itu rata-rata kejuaraan tingkat nasional atau internasional yang di Palagan? Yang Palagan itu nasional. Nasional ya. Ya. Kalau internasional itu baru-baru 2021 ini kan pandemi, jadi nggak ada tatap muka kayak secara langsung gitu. Pakai virtual gitu ya? Iya, jadi pakai virtual tapi seninya. Seninya ya. Iya. Sebentar, sebelum cerita, Dek Ratu ini didikannya mana? Di lembaga apa? Didikan taekwondo ini, latihan taekwondo siapa yang ngajari? Di klub apa? Di klub apa belajarnya? SPN Polda Jatim. Oh, berarti sampai diajari di SPN itu ya? Iya. Belajarnya nang polisi ya, emang kan Pauwing ngetek di klubnya, belajarnya Dek Ratu ini di SPN. Nah, sampai nih kepingin pinter, pengen jadi atlet taekwondo ya, kayak Dek Ratu belajar yang pinter, terus fisik, jangan lupa fisik ya. Lanjut, Dek Ratu, mungkin dari tadi di kompetisi kejuaraan tingkat nasional tadi di mana? Palagan ya? Palagan. Yang ketiga itu Bandung Internasional. Yang keempat Gorontalo Internasional. Yang kelima itu Unhan. Dari kompetisi atau kejuaraan itu mungkin pengalamannya apa, Dik? Sampai bisa dapat medali. Pengalamannya yang paling sampai terkesan apa? Paling terkesan ya pastinya latihannya tetap ditingkatin terus biar bisa mempertahankan medali yang kalian dapat. Jadi nggak puas sampai di situ gitu. Jadi harus terus semangat, nggak boleh sombong, tetap usaha lebih banyak. Nggak mungkin saat bertanding, waduh ini lawannya kok sangar-sangar. Iya. Mungkin pengalaman apa, sempat minder atau sempat takut atau gimana? Sempat, tapi tetap ada pikiran kalau saya minder kan sia-sia semua latihan kalau nggak ada perjuangan lagi gitu loh. Sempat waktu virtual itu sempat terjatuh, pernah nggak? Pernah. Sempat terjatuh ya, tapi nggak sampai kenapa-napa ya? Iya. Di Palagan itu apa yang diraih? Palagan saya dapat emas. Dapat emas ya? Iya. Itu bisa menyingkirkan berapa provinsi itu? Saya Palagan itu waktu itu musuh pertama itu Semarang sendiri. Semarang ya. Yang kedua itu sekolah pelayaran. Iya, sekolah pelayaran. Yang ketiga itu kalau nggak salah Jogja ya. Iya. Itu sama berapa poinnya Dek Ratu waktu bertanding itu? Juga finalnya juga beda tipis 30 25 kalau nggak salah. 30 ya. Iya. Di Palagan dapat emas, terus yang di Bandung Internasional perunggu ya. Iya. Itu berarti berapa negara itu yang ikut? Yang Bandung. Ya, Bandung itu 16. 16 negara ya. Iya. Dari mana aja? Nggak salah Filipina, Myanmar, Korea gitu. Nah, sahabat Lain News,
di Bandung Internasional ya, daerah tuh pernah tadi tingkat nasional juga pernah, internasional juga pernah. Dia pun juga dapat medali, walaupun perak nggak apa-apa. Cuma kan prestasi daerah tuh ini bisa ditiru lah, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan Jawa Timur dan juga membanggakan Indonesia. Terus jadi gimana dari Bandung itu? Dari Bandung saya dapat perunggu. Gorontalo juga saya dapat perunggu karena memang basic saya bukan di seni. Basic saya di tarung, jadi saya harus beradaptasi sama seni. Berarti sama di taekwondo itu aslinya tarung ya? Iya. Nah, dari tarung terus menuju kesenian apa? Kesenian gerakan gimana, Men? Gak kesulitan? Sulit. Nah, dari pertama sangat sulit ya? Iya, sangat sulit karena kalau tarung kan kalau kita udah bisa tekniknya, ya kalau kita udah kayak bisa ngontrol apapun gerakan itu kan kita juga bebas ngelakuin apa aja gitu kan. Kalau seni kan ada kayak ketentuannya, harus powernya gini, gerakannya harus gini, jadi susah. Berarti ini Dek Ratu ternyata basicnya petarung. Makanya bagi-bagi cowok sahabat lain mesti mendekati hati-hati petarung ini. Apa nanti diajarin. Ada dari apa tadi Pak Lagon, Bandung, terus Gorontalo. Itu semuanya dapat medali ya Pak ya? Iya. Dari medali emas, perunggu, unan yang perak. Oh, yang perak. Terkait dengan prestasi yang sampean ukir ini, yang sampean tunjukkan untuk mungkin untuk orang tua, untuk sekolah, bahkan untuk Jawa Timur juga untuk Indonesia. Sejauh ini sudah ada perhatian khusus nggak? Mungkin dari sekolah sendiri seperti apa perhatiannya? Kalau sekolah ya itu tadi dikasih gratis SPP, terus kayak apapun itu yang berbau kayak mengukir prestasi di SMA itu kayak dipermudah gitu loh. Terus ya kayak dimasukin di media-media. Artinya selama kelas 10 sampai kelas 12 ini semuanya gratis ya? Iya. Gara-gara prestasi itu ya? Iya. Gratis. Itu bentuk penghargaannya. Iya. Mungkin ada nggak bentuk penghargaan mungkin dari apa? Atau KONI atau pemerintahan kabupaten gimana? Belum. Tapi belum pernah mewakili kabupaten? Belum ya? Iya. Ini kabar-kabarnya artinya akan diambil paper gimana Pak? Iya, tahun depan insya Allah. Di kejuaraan itu ya? Porprov, ya insya Allah seleksi Porprov. Berarti itu diambil KONI? Iya, diambil KONI ya. Persiapannya apa nanti ya? Persiapannya sama, latihan fisik, latihan teknik. Nanti kan biasanya itu ada seleksi. Nanti kalau seleksinya lolos baru latihan kayak porkap gitu kan seleksinya. Habis itu nanti ada kayak latihan sendiri buat Porprov. Tapi nanti ke depan mungkin dalam targetnya apa nih? Medali apa kira-kira nanti? Pastinya emas. Emas ya? Iya. Pokoknya harus emas, pokoknya harus mengemas dan harus bisa mengukir prestasi untuk Indonesia. Yang penting itu banggakan Indonesia, banggakan Jawa Timur, banggakan Mojokerto, dan banggakan sekolah dan orang tua. Begitu saya paling lucu deh. Kita akan ngobrol lagi soal mungkin apa sih cita-citanya apa Dek Ratu ini, Ratu Maulia Ananda, namanya orang paling terkenal namanya Ratu. Ini orangnya Ratu lah. Dek mungkin ini bocor-bocoran dikit atau diceritakan sedikit. Kira-kira apa sih cita-citanya sejak kecil lah? Cita-citanya. Nyambung nggak sejak kecil sebagai mungkin kecil pengen tari kok sekarang pengen jadi atlet? Cita-citanya dari dulu polwan. Sebentar, cut lu. Selamat teman. Hai sahabat Line News Today, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung Anda yang menonton kapan ya. Saat ini saya berada di rumah seorang siswi atau siswa atau pelajar yang berhasil mengukir prestasi ya, di cabang olahraga taekwondo ya. Ini di rumah seperti inilah, rumah seorang atlet ya. Ini rumah seorang atlet kayak gini kondisinya ya. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan sang atlet atau sang pelajar. Mungkin nanti akan diceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, mulai dari masuk sekolah sampai menjadi seorang atlet
yang memberi prestasi untuk Jawa Timur bahkan untuk Indonesia. Nah, ini dia atletnya, pelajarnya ini. Nah, ini atletnya Mbak Ratu, adik Ratu Maulia Ananda. Ya, namanya luar biasa, Ratu lah. Nanti seorang atlet bisa jadi seorang ratu lah. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengobrol dengan adik Ratu lah. Pelajar SMA Negeri 1 Bangsal. Iku ya. Ya terus no wis. Wis ya, Oke. Oke, mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ratu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi barusan pulang sekolah tuh gimana ini? Iya, pulang sekolah. Oh, pulang sekolah ya. Tapi saya nggak mengganggu kan di sini kan? Enggak, Oh, enggak. enggak lah. Dia tuh mungkin bisa diceritakan ya tentang perjalanan atau kehidupan sampean mulai masuk di sekolah SMA Bangsal 1 gimana, Pak? Awalnya saya masuk SMA Negeri 1 Bangsal pakai jalur prestasi yang saya dapetin di SMP. Saya gunakan di sana. Terus ternyata lolos masuk dan saya 2019 kelas 10 waktu itu saya dapat medali emas di Kapolri Cup dan saya dikasih gratis SPP sepenuhnya, jadi nggak bayar SPP sampai kelas 12 ini. Oh, jadi mulai kelas 1 masuk sampai kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 11 ini gratis ya? Kelas 10 sampai kelas 12 itu gratis. Sahabat Line News, enak kan, pinter, nek punya prestasi ya pasti. Sampai sekolah dimanapun pasti gratis, dapat beasiswa. Mungkin dari kelas 1 apa? Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Mbak Ratu, mau masuk kelas 1 dengan teman-teman, ya Pak? Ya, dulu kelas 1 mungkin saya nggak terlalu bergaul sama teman-teman karena saya kan jarang masuk sekolah karena banyak pertandingan gitu. Jadi banyak dispen. Jadi saya harus ngejar banyak-banyak tugas juga buat latihan, juga pinter-pinter ngatur waktu buat sekolah sama latihan. Berarti gue enak jarang sekolah tapi Iya. latihan fisik terus ya? Iya. Latihan fisik gimana? Kalau dulu saya pagi itu mau berangkat sekolah, saya kadang-kadang lari, habis itu persiapan sekolah, habis sekolah saya biasanya sorenya latihan teknik, habis itu malamnya saya baru ngerjain tugas. Bisa ya berarti membagi waktu itu ya? Bisa. Santai Mbak, santai deh, jangan tegas, santai aja ya. Iya. Enggak boleh ini ngobrol-ngobrol masalah soal prestasinya ya. Ini prestasinya di Ratu ini luar biasa. Dari mulai kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 selalu prestasi. Tapi ini di bidang non akademis. Nggak tahu yang akademi yang sekolahnya apakah Mbak Ratu juga the best di kelas, nggak tahu. Tapi ini kita ngobrol masalah dia, kehebatan dia sebagai seorang atlet taekwondo ya. Gimana nih? Mulai kelas 10 itu gimana? Prestasi yang lainnya gimana? Awal pertama saya kelas 10 itu langsung ada kejuaraan Kapolri. Habis itu ada beberapa kejuaraan, kalau nggak salah kejurprom antar pelajar. Itu saya pulang nggak bawa apa-apa. Itu di Probolinggo, terus di Ngawi juga saya pulang nggak bawa apa-apa. Artinya gagal gitu? Iya. Oh, itu kejuaraan taekwondo juga ya? Iya. Tingkat apa itu? Ke provinsi. Tingkat provinsi ya? Iya. Oh, masih pertama-tama ya? Masih Iya. kelas 10 itu ya? Kelas 1 SMA lah, sama dengan kelas 1 SMA. Itu kalau nggak salah sebelum Kapolri. Sebelum Habis Kapolri ya? itu sebelum Kapolri itu saya gagal berkali-kali. Habis itu Kapolri itu saya bener-bener niat kayak pengen lebih baik lagi. Habis itu ternyata saya Kapolri tembus ya? tembus. Sebelum ikut kejuaraan Kapolri Cup itu apa namanya, persiapannya apa? Mungkin tambah digenjot lagi atau gimana? Tambah digenjot lagi. Soalnya itu kan seluruh Indonesia juga Piala Kapolri pastinya bergengsi ya. Bergengsi ya. Itu berapa provinsi yang ikut? Semua provinsi. Seluruh Indonesia berarti ya? Iya, seluruh Indonesia. Yang di final itu kebetulan saya dapat musuh Jakarta. Saya ronde 3 itu sempat kalah. Oh, sempat kalah. Tapi nggak minder ya? Nggak minder ya? Nggak. Tetap semangat ya? Iya. Kalah poin. Waktu itu saya kalah jauh 10
Hmm. 20. Tapi 20. saya ngejar Hmm. sampai akhirnya saya itu poinnya pokoknya itu cuma Hampir selisih sama? satu. Oh, jadi satu ya? Iya. Selisih satu akhirnya saya menang. Menang ya? Iya. Menang dengan apa? Dengan pukul atau dengan apa? Saya tambah dengan pukulan. Dengan pukulan lu. Dengan pukulan menang, makanya dekat-dekat sama Mbak Ratu nanti dipukul. Nah, terus setelah itu gimana, Dik? Setelah Kapolri Cup? Setelah Mungkin. Kapolri. Nah, ini pemirsa, ini loh pialanya loh. The best itu luar biasa loh, pialanya banyak, ada piala apa aja. Oh, 1 2 3 4 luar biasa penghargaan nih, luar biasa. Berarti hebat. Dek Ratu itu luar biasa. Dia punya kemampuan taekwondonya itu luar biasa sampai bisa memberi prestasi dan bisa meraih medali, beberapa medali ini. Nah, kita akan ngobrol lagi ya. Kira-kira medali apa, kejuaraan apa aja yang diraih oleh Dek Ratu ya. Nah, Dek Ratu, setelah Kapolri Cup apa aja penghargaannya? Yang kedua itu Palagan. Palagan ya, di Palagan. Open itu di Semarang. Itu rata-rata kejuaraan tingkat nasional atau internasional yang di Palagan? Yang Palagan itu nasional. Nasional ya. Ya. Kalau internasional itu baru-baru 2021 ini kan pandemi, jadi nggak ada tatap muka kayak secara langsung gitu. Pakai virtual gitu ya? Iya, jadi pakai virtual tapi seninya. Seninya ya. Iya. Sebentar, sebelum cerita, Dek Ratu ini didikannya mana? Di lembaga apa? Didikan taekwondo ini, latihan taekwondo siapa yang ngajari? Di klub apa? Di klub apa belajarnya? SPN Polda Jatim. Oh, berarti sampai diajari di SPN itu ya? Iya. Nah, belajarnya nang polisi ya, emang kan Pauwing ngetek di klubnya, belajarnya Dek Ratu ini di SPN. Nah, sampai nih kepingin pinter, pengen jadi atlet taekwondo ya, kayak Dek Ratu belajar yang pinter, terus fisik, jangan lupa fisik ya. Lanjut, Dek Ratu, mungkin tadi apa di kompetisi kejuaraan tingkat nasional tadi apa di mana? Palagan ya? Palagan. Yang ketiga itu Bandung Internasional. Bandung Internasional. Yang keempat Gorontalo Internasional. Yang kelima itu Unhan. Dari kompetisi atau kejuaraan itu mungkin pengalamannya apa nih? Sampai bisa tetap dapat medali. Pengalamannya yang paling sampai terkesan apa? Paling terkesan ya pastinya latihannya tetap ditingkatin terus biar bisa mempertahankan medali yang kalian dapat. Jadi nggak puas sampai di situ gitu. Jadi harus terus semangat, nggak boleh sombong, tetap usaha lebih banyak. Nggak mungkin saat bertanding, waduh ini lawannya kok sangar-sangar. Iya. Mungkin pengalaman apa, sempat minder atau sempat takut atau gimana? Sempat, tapi tetap ada pikiran kalau saya minder kan sia-sia semua latihan kalau nggak ada perjuangan lagi gitu loh. Sempat waktu virtual itu sempat terjatuh, pernah nggak? Pernah. Sempat terjatuh ya, tapi nggak sampai kenapa-napa ya? Iya. Di Palagan itu apa yang diraih? Palagan saya dapat emas. Dapat emas ya? Iya. Itu bisa menyingkirkan berapa provinsi tuh? Saya Palagan itu waktu itu musuh pertama itu Semarang sendiri. Semarang ya. Yang kedua itu sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Iya, sekolah pelayaran. Yang ketiga itu kalau nggak salah Jogja ya. Itu sampai berapa poinnya Dek Ratu waktu bertanding itu? Juga finalnya juga beda tipis 30 25 kalau nggak salah. 30 ya. Iya. Di Palagan dapat emas, terus Iya. yang di Bandung Internasional perunggu ya. Iya. Itu berarti berapa negara itu yang ikut? Yang Bandung. Ya, Bandung itu 16. 16 negara ya. Iya. Dari mana Kalau aja? nggak salah Filipina, Myanmar, Korea gitu. Nah, sahabat Line News, di Bandung Internasional ya, Dek Ratu pernah di tingkat nasional juga pernah, internasional juga pernah. Dia pun juga dapat medali, walaupun perak nggak apa-apa. Cuma kan prestasi Dek Ratu ini bisa ditiru lah, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan Jawa Timur, dan juga membanggakan Indonesia. Terus Dek Ratu gimana dari Bandung itu? Dari Bandung saya dapat perunggu. Gorontalo juga saya dapat perunggu karena memang basic saya bukan di seni. Basic saya di tarung, jadi saya harus beradaptasi sama seni. Berarti sama di taekwondo itu aslinya tarung ya? Iya. Nah, dari tarung terus menuju kesenian apa?
kesenian gerakan gimana, Mbak? Gak kesulitan? Sulit. Nah, dari pertama sangat sulit ya? Iya, sangat sulit karena kalau tarung kan kalau kita udah bisa tekniknya, ya kalau kita udah kayak bisa ngontrol apapun gerakan itu kan kita juga bebas ngelakuin apa aja gitu kan. Kalau seni kan ada kayak ketentuannya, harus powernya gini gini, Oh, iya, iya. gerakannya harus gini, jadi susah. Berarti ini Dek Ratu itu adalah basicnya petarung. Makanya bagi-bagi cowok sahabat lain yang mendekati hati petarung ini apa nanti diajarin. Ada dari apa tadi Palagon, Bandung, terus Gorontalo. Gorontalo. Itu semuanya dapat medali ya, Pak ya? Iya. Dari medali emas, perunggu, Emas, perunggu, udan itu, udan yang udan. perak. Oh, yang perak. Terkait dengan prestasi yang sampean ukir ini, yang sampean tunjukkan untuk mungkin untuk orang tua, untuk sekolah, bahkan untuk Jawa Timur juga untuk Indonesia. Sejauh ini sudah ada perhatian khusus nggak? Mungkin dari sekolah sendiri seperti apa perhatiannya? Kalau sekolah ya itu tadi dikasih gratis SPP, terus kayak apapun itu yang berbau kayak mengukir prestasi di SMA itu kayak dipermudah gitu loh. Terus ya kayak dimasukin di media-media. Artinya selama kelas 10 sampai kelas 12 ini semuanya gratis ya? Iya. Gara-gara prestasi itu ya? Iya. Gratis. Itu bentuk penghargaannya? Iya. Mungkin ada nggak bentuk penghargaan mungkin dari apa? Atau KONI atau pemerintahan kabupaten gimana? Belum. Tapi belum pernah mewakili kabupaten? Belum ya? Iya. Ini kabar-kabarnya artinya akan diambil oleh Pemprov gimana, Pak? Iya, tahun depan insya Allah. Di kejuaraan itu ya? Porprov, ya insya Allah seleksi Porprov. Berarti itu diambil KONI? Iya, diambil KONI ya. Persiapannya apa nanti ya? Persiapannya sama, latihan fisik, latihan teknik. Nanti kan biasanya itu ada seleksi. Nanti kalau seleksinya lolos baru latihan kayak porkap gitu kan seleksinya. Habis itu nanti ada kayak latihan sendiri buat Porprov. Tapi nanti ke depan mungkin dalam targetnya apa nih? Medali apa kira-kira nanti? Pastinya emas. Emas ya? Iya. Pokoknya harus emas, pokoknya harus mengemas dan harus bisa mengukir prestasi untuk Indonesia. Yang penting itu banggakan Indonesia, banggakan Jawa Timur, banggakan Mojokerto, dan banggakan sekolah dan orang tua. Begitu saya paling lucu deh. Kita akan ngobrol lagi soal mungkin apa sih cita-citanya apa Dek Ratu ini, Ratu Maulia Ananda. Namanya orang paling terkenal namanya Ratu. Ini orangnya Ratu lah. Dek, mungkin ini bocor-bocoran dikit atau diceritakan sedikit. Kira-kira apa sih cita-citanya sejak kecil lah? Cita-citanya nyambung nggak sejak kecil sebagai mungkin kecil pengen tari, kok sekarang pengen jadi atlet? Cita-citanya dari dulu polwan. Sebentar, cut lu. Selamat teman. Hai sahabat Line News Today, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung Anda yang menonton kapan ya. Saat ini saya berada di rumah seorang siswi atau siswa atau pelajar yang berhasil mengukir prestasi ya, di cabang olahraga taekwondo ya. Ini di rumah seperti inilah, rumah seorang atlet ya. Ini rumah seorang atlet kayak gini kondisinya ya. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan sang atlet atau sang pelajar. Mungkin nanti akan diceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, mulai dari masuk sekolah sampai menjadi seorang atlet yang mengukir prestasi untuk Jawa Timur bahkan untuk Indonesia. Nah, ini dia atletnya, pelajarnya ini. Nah, ini atletnya Mbak Ratu, adik Ratu Maulia Ananda ya. Namanya luar biasa, Ratu lah. Nanti seorang atlet bisa jadi seorang ratu lah. Untuk lebih jelasnya saya akan mengobrol dengan adik Ratu lah. Pelajar SMA Negeri 1 Bangsal. Iku yo. Ya terus nih wis. Wis ya. Oke. Oke, mulai ya. Selamat
pagi, selamat siang, selamat sore Di Ratu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi barusan pulang sekolah atau gimana ini? Iya, pulang sekolah. Oh, pulang sekolah ya. Tapi saya nggak mengganggu kan di sini kan? Enggak. Enggak lah. Dia tuh mungkin bisa diceritakan ya tentang perjalanan atau kehidupan sampean mulai masuk di sekolah SMA Bangsal 1 gimana, Pak? Awalnya saya masuk SMA Negeri 1 Bangsal pakai jalur prestasi yang saya dapetin di SMP. Saya gunakan di sana. Terus ternyata lolos masuk dan saya 2019 kelas 10 waktu itu saya dapat medali emas di Kapolri Cup dan saya dikasih gratis SPP sepenuhnya, jadi nggak bayar SPP sampai kelas 12 ini. Oh, jadi mulai kelas 1 masuk sampai kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 11 ini gratis ya? Kelas 10 sampai kelas 12 itu gratis. Sahabat Lenius, enak kan, pinter, punya prestasi ya pasti. Sampai sekolah dimanapun pasti gratis lewat beasiswa. Mungkin dari kelas 1 apa? Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Mbak Ratu, mau masuk kelas 1 dengan teman-teman, ya Pak? Iya, dulu kelas 1 mungkin saya nggak terlalu bergaul sama teman-teman karena saya kan jarang masuk sekolah karena banyak pertandingan gitu. Jadi banyak dispen. Jadi saya harus ngejar banyak-banyak tugas juga buat latihan, juga pinter-pinter ngatur waktu buat sekolah sama latihan. Berarti gue jarang sekolah tapi Iya. latihan fisik terus ya? Iya. Latihan fisik gimana? Kalau dulu saya pagi itu mau berangkat sekolah, saya kadang-kadang lari, habis itu persiapan sekolah, di sekolah saya biasanya sorenya latihan teknik, habis itu malamnya saya baru ngerjain tugas. Bisa ya berarti membagi waktu itu ya? Bisa. Santai Mbak, santai deh, jangan tegas, santai aja ya. Iya. Enggak boleh ini ngobrol-ngobrol masalah soal prestasinya nih ya. Ini prestasinya di Ratu ini luar biasa. Dari mulai kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 selalu prestasi. Tapi ini di bidang non akademis. Nggak tahu yang akademi yang sekolahnya apakah Mbak Ratu juga the best di kelas, nggak tahu. Tapi ini kita ngobrol masalah dia, kehebatan dia sebagai seorang atlet taekwondo ya. Gimana deh? Mulai kelas 10 itu gimana? Prestasi yang lainnya gimana? Awal pertama saya kelas 10 itu langsung ada kejuaraan Kapolri. Habis itu ada beberapa kejuaraan, kalau nggak salah kejurprom antar pelajar. Itu saya pulang nggak bawa apa-apa. Itu di Probolinggo, terus di Ngawi juga saya pulang nggak bawa apa-apa. Artinya gagal gitu? Iya. Oh, itu kejuaraan taekwondo juga ya? Iya. Tingkat apa itu? Ke provinsi. Tingkat provinsi ya? Iya. Oh, masih pertama-tama ya? Masih kelas 10 itu ya? Kelas 1 SMA lah, sama dengan kelas 1 SMA. Itu kalau nggak salah sebelum itu sih, sebelum Kapolri. Sebelum Kapolri. Habis itu sebelum Kapolri itu saya gagal berkali-kali. Habis itu Kapolri itu saya benar-benar niat kayak pengen lebih baik lagi. Habis itu ternyata saya Kapolri tembus ya. Tembus. Sebelum ikut kejuaraan Kapolri Cup itu apa namanya persiapannya apa? Mungkin tambah digenjot lagi atau gimana? Tambah digenjot lagi. Soalnya itu kan seluruh Indonesia juga Piala Kapolri pastinya bergengsi kan. Bergengsi ya. Itu berapa provinsi yang ikut? Semua provinsi. Seluruh Indonesia berarti ya? Iya, seluruh Indonesia. Yang di final itu kebetulan saya dapat musuh Jakarta. Saya ronde 3 itu sempat kalah. Oh, sempat kalah. Tapi nggak minder ya? Nggak minder ya? Nggak. Tetap semangat ya? Iya. Kalah poin. Waktu itu saya kalah jauh 10 20. Tapi saya ngejar sampai akhirnya saya itu poinnya pokoknya itu cuma selisih 1. Oh, selisih 1 ya? Iya. Selisih 1 akhirnya saya menang. Menang ya? Iya. Menang dengan apa? Dengan pukul atau dengan apa? Saya tambah dengan pukulan. Dengan pukulan lu. Dengan pukulan menang, makanya dekat-dekat sama Mbak Ratu nanti dipukul. Terus setelah itu gimana, Dik? Setelah Kapolri Cup? Nah, ini pemirsa, ini loh pialanya loh. The best itu luar biasa loh, pialanya banyak, ada piala apa aja. Oh,
1, 2, 3, 4 luar biasa penghargaannya, luar biasa. Berarti hebat. Dek Ratu itu luar biasa. Dia punya kemampuan taekwondonya itu luar biasa sampai bisa memberi prestasi dan bisa meraih medali, beberapa medali ini. Nah, kita akan ngobrol lagi ya. Kira-kira medali apa, kejuaraan apa aja yang diraih oleh Dek Ratu ya. Nah, Dek Ratu, mungkin setelah Kapolri Cup apa aja penghargaannya? Yang kedua itu Palagan. Palagan ya, di Palagan. Open itu di Semarang. Itu rata-rata kejuaraan tingkat nasional atau internasional yang di Palagan? Yang Palagan itu nasional. Nasional ya. Ya. Kalau internasional itu baru-baru 2021 ini kan pandemi, jadi nggak ada tatap muka kayak secara langsung gitu. Pakai virtual gitu ya? Iya, jadi pakai virtual tapi seninya. Seninya ya. Iya. Sebentar, sebelum cerita, Dek Ratu ini didikannya mana? Di lembaga apa? Didikannya taekwondo ini, latihan taekwondo siapa yang ngajari? Di klub apa? Di klub apa belajarnya? SPN Polda Jatim. Oh, berarti sampai diajari di SPN itu ya? Iya. Belajarnya nang polisi ya, emang kan Pauwi ngetek di klubnya belajarnya Dek Ratu ini di SPN. Nah, sampai kepingin pinter, pengen jadi atlet taekwondo ya, kayak Dek Ratu belajar yang pinter, terus fisik, jangan lupa fisik ya. Lanjut, Dek Ratu, mungkin tadi apa di kompetisi kejuaraan tingkat nasional tadi apa di mana? Palagan ya? Palagan. Yang ketiga itu Bandung Internasional. Bandung Internasional. Yang keempat Gorontalo Internasional. Yang kelima itu Unhan. Dari kompetisi atau kejuaraan itu mungkin pengalamannya apa nih? Sampai bisa tetap dapat medali. Pengalamannya yang paling sampai terkesan apa? Paling terkesan ya pastinya latihannya tetap ditingkatin terus biar bisa mempertahankan medali yang kalian dapat. Jadi nggak puas sampai di situ gitu. Jadi harus terus semangat, nggak boleh sombong, tetap usaha lebih banyak. Nggak saat bertanding, waduh ini lawannya kok sangat-sangat. Iya. Mungkin pengalaman apa, sempat minder atau sempat takut atau gimana? Sempat, tapi tetap ada pikiran kalau saya minder kan sia-sia semua latihan kalau nggak ada perjuangan lagi gitu loh. Sempat waktu virtual itu sempat terjatuh, pernah nggak? Pernah. Sempat terjatuh ya, tapi nggak sampai kenapa-napa ya? Iya. Di Palagan itu apa yang diraih? Palagan saya dapat emas. Dapat emas ya? Iya. Itu bisa menyingkirkan berapa provinsi tuh? Saya Palagan itu waktu itu musuh pertama itu Semarang sendiri. Semarang ya. Yang kedua itu sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Iya, sekolah pelayaran. Yang ketiga itu kalau nggak salah Jogja ya. Ya. Itu sama berapa poinnya Dek Ratu waktu bertanding itu? Juga finalnya juga beda tipis 30 25 kalau nggak salah. 30 ya. Iya. Di Palagan dapat emas, Iya. terus yang di Bandung Internasional perunggu ya. Iya. Itu berarti berapa negara itu yang ikut? Yang Bandung. Ya, Bandung itu 16. 16 negara ya? Iya. Dari mana Kalau aja? nggak salah Filipina, Myanmar, Korea gitu. Nah, sahabat Line News, di Bandung Internasional ya, Dek Ratu pernah di tingkat nasional juga pernah, internasional juga pernah. Dia pun juga dapat medali, walaupun perak nggak apa-apa. Cuma kan prestasi Dek Ratu ini bisa ditiru lah, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan Jawa Timur, dan juga membanggakan Indonesia. Terus Dek Ratu gimana dari Bandung itu? Dari Bandung saya dapat perunggu. Gorontalo juga saya dapat perunggu karena memang basic saya bukan di seni. Basic saya di tarung, jadi saya harus beradaptasi sama seni. Berarti sampai di taekwondo itu aslinya tarung ya? Iya. Nah, dari tarung terus menuju kesenian kesenian gerakan gimana sampai? Gak kesulitan? Sulit. Nah, dari pertama sangat sulit ya? Iya, sangat sulit karena kalau tarung kan kalau kita udah bisa tekniknya, ya kalau kita udah kayak bisa ngontrol apapun gerakan itu kan kita juga bebas ngelakuin apa aja gitu kan. Kalau seni kan ada kayak ketentuannya harus powernya gini, gerakannya harus gini, jadi susah. Berarti ini Dek Ratu ternyata basicnya petarung. Makanya bagi-bagi cowok sahabat lain mesti mendekati hati-hati petarung ini, apa nanti diajarin.
Ada dari apa tadi, Palagon, Bandung, terus Gorontalo. Gorontalo. Itu semuanya dapat medali ya Pak ya? Iya. Dari medali emas, perunggu, Emas, perunggu. unan yang unan. Perak. Oh, yang perak. Terkait dengan prestasi yang sampean ukir ini, yang sampean tunjukkan untuk mungkin untuk orang tua, untuk sekolah, bahkan untuk Jawa Timur, juga untuk Indonesia. Sejauh ini sudah ada perhatian khusus nggak? Mungkin dari sekolah sendiri seperti apa perhatiannya? Kalau sekolah ya itu tadi dikasih gratis SPP, terus kayak apapun itu yang berbau kayak mengukir prestasi di SMA itu kayak dipermudah gitu loh. Terus ya kayak dimasukin di media-media. Artinya selama kelas 10 sampai kelas 12 ini semuanya gratis ya? Iya. Gara-gara prestasi itu ya? Iya. Gratis. Itu bentuk penghargaannya? Iya. Mungkin ada nggak bentuk penghargaan mungkin dari atau KONI atau pemerintahan kabupaten gimana? Belum. Tapi belum pernah mewakili kabupaten? Belum ya? Iya. Ini kabarnya artinya akan diambil paper gimana Pak? Iya, tahun depan insya Allah. Di kejuaraan itu ya? Porprov, ya insya Allah seleksi Porprov. Berarti itu diambil KONI? Iya. Diambil KONI ya. Persiapannya apa nanti ya? Persiapannya sama, latihan fisik, latihan teknik. Nanti kan biasanya itu ada seleksi. Nanti kalau seleksinya lolos baru latihan kayak porkap gitu kan seleksinya. Habis itu nanti ada kayak latihan sendiri buat Porprov. Tapi nanti ke depan mungkin dalam targetnya apa nih? Medali apa kira-kira nanti? Pastinya emas. Emas ya? Iya. Pokoknya harus emas, dan harus bisa mengukir prestasi untuk Indonesia. Yang penting itu banggakan Indonesia, banggakan Jawa Timur, banggakan Mojokerto, dan banggakan sekolah dan orang tua. Begitu saya paling lucu deh. Kita akan ngobrol lagi soal mungkin apa sih cita-citanya apa Dek Ratu ini, Ratu Maulia Ananda